B5 kepikiran. Untung saja Mama membawa makanan untukmu Haris. Kalau tidak, apa yang akan kamu makan? Mama tidak akan mengatakannya kepadamu, kalau Mama tak melihatnya sendiri. Maya masuk ke dalam mobil Herman saat berangkat kerja, dan sore tadi sepulang kerja, Rani juga bercerita kalau dia melihat Maya dan Herman tengah bicara di depan rumah makan Padang. Tidak mungkin itu hanya kebetulan. Dan mungkin saja, Maya dan Herman janjian makan siang bersama. Beruntungnya ada Rani yang melihatnya. Sudahlah, ini sudah malam, sebaiknya kamu segera istirahat. Mama harus pulang. Mama harap kamu pikirkan lagi tawaran Mama. Mama melakukannya demi kesembuhanmu. Papamu pasti sudah kesal menunggu Mama di dalam mobil. Maya berdiri mematung saat Mama Hani dan Haris keluar dari dalam rumah. Ia belum mampu menggerakkan kakinya yang terasa berat. Mei, Haris terkejut melihat istrinya berdiri tidak jauh dari pintu. Sedangkan Hani tampak acuh dan tak peduli, wanita itu seakan puas kalau sampai Maya mendengarkan ucapannya. Tanpa bicara sepatah kata pun, Maya melewati Haris dan masuk ke dalam. Ia harus segera mandi dan berganti pakaian sebelum sisa-sisa air hujan membuatnya demam. Saat keluar dari dalam kamar mandi, Haris sudah menunggunya di meja makan. Mei, makanlah dulu, Mama membawakan makanan untuk kita. Aku tidak lapar, Mas. Maaf, hari ini aku pulang malam, aku harus menyelesaikan dan menyiapkan pakaian untuk acara pernikahan. Maya menyampaikan keterlambatannya kepada Haris sebelum ia masuk ke dalam kamar. Merebahkan tubuh lelahnya di atas tempat tidur, Maya masih terngiang jelas ucapan Mama Hani mengenai dirinya. Setetes air mata jatuh di sudut matanya. Sakit, itulah yang dirasakannya. Saat ia dituduh melakukan sesuatu yang tidak ia lakukan. Ia tidak menyangka pertemuannya dengan Herman saat akan berangkat kerja malah membawa dan menyeretnya masuk ke dalam masalah. Ditambah pertemuannya tadi siang di depan rumah makan Padang yang diketahui oleh Rani. Kesal, pastinya ia sangat kesal. Kecewa, ia juga sangat kecewa. Bukan hanya dengan Mama Hani, tetapi dengan Rani sesama menantu di keluarga Maulana. Wanita itu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai fakta dan kebenarannya. Apa salahku hingga Rani bersikap seperti itu? Ia mengadu kepada Mama Hani tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. Kenapa mereka menuduhku tanpa bertanya terlebih dahulu? Maya bermonolog dalam hati dan mengusap air matanya. Terdengar pintu terbuka. Maya segera memejamkan matanya. Bukannya ia tak ingin membahas dan membela diri, tapi saat ini, Maya kehabisan tenaga dan sangat lelah, untuk sekedar bicara apalagi harus sampai berdebat, tak akan menyelesaikan masalah dalam waktu singkat, yang ada kondisi Haris akan drop. Maya berpikir, kalau memang Haris percaya kepadanya, seharusnya Haris membelanya tadi saat Mama Hani bicara buruk tentangnya. Menyangkal segala tuduhan, tetapi Maya tak mendengar pria yang seharusnya melindunginya itu bersuara. Seolah Haris membenarkan semua ucapan mamanya. Maya merasakan pergerakan di sampingnya, ia sengaja tidur memunggungi Haris. Malam ini bukan hanya tubuhnya yang lelah tetapi pikirannya sangat lelah terkadang membuatnya putus asa. 5 menit, 10 menit, sampai mata Maya mulai terpejam, ternyata Haris tak mengajaknya Maya bicara. Entah apa yang sedang dipikirkannya hingga larut malam, pria itu masih terjaga tak dapat memejamkan matanya. Di satu sisi ia mempercayai Maya, ia sangat mengenal Maya dengan baik, ia percaya Maya tak akan mengkhianatinya apalagi dengan Herman. Tapi di sisi lain apa yang disampaikan mamanya ada benarnya, 3 tahun ini ia tak menyentuh Maya, sedangkan Maya wanita normal yang masih membutuhkan sentuhan. Pikiran buruk sedikit mulai mengusik pikirannya, mamanya tak mungkin bicara seperti itu kalau tak melihatnya langsung. Haris merasakan cemburu, saat mengetahui ada pria lain yang mendekati istrinya, apalagi pria itu dalam keadaan sehat dengan keuangan yang sangat baik. Tidak menutup kemungkinan Maya akan tergoda atau Maya yang akan menggoda. Haris memikirkan lagi tawaran Mama Hani yang memintanya berobat ke luar negeri dengan uang hasil pinjaman dari bank untuk perawatan dan kamar selama menjalani pengobatan. Dan ia harus meninggalkan Maya sendiri di Jakarta. Haris membolak-balikkan badannya di atas tempat tidur. Ia merasakan gelisah yang luar biasa,
dilihatnya jam di dinding kamar sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tetapi matanya tak mau diajak terpejam, ia memilih keluar kamar dan duduk di sofa kecil dalam keremangan lampu yang dipadamkan. Maya membuka matanya saat suaminya meninggalkan kamar. Ia terjaga saat merasakan pergerakan Haris yang tidak bisa diam. Ia menyadari suaminya itu sedang dilanda kegelisahan, dan ada yang sedang dipikirkan, apalagi kalau bukan tuduhan yang didapatnya. Dan Maya belum mengetahui tawaran Mama Hani yang menginginkan Haris berobat ke luar negeri. Hak cipta, hak cipta, hak cipta, hak cipta, hak cipta. Akibat terbangun di tengah malam, pagi ini Maya bangun kesiangan. Biasanya sebelum azan berkumandang ia sudah menyiapkan segala keperluan dengan membeli bahan makanan ke tukang sayur langanan yang biasa mangkal di depan gang. Untungnya ia masih memiliki sisa telur 3 butir, buncis dan juga 1 tahu. Tanpa berpikir panjang, Maya segera mengolah telur menjadi telur dadar dan tumisan buncis dicampurnya dengan tahu sebagai menu sarapan. Setelah masakan siap semuanya, sambil menunggu air panas, dengan kilat Maya segera mandi untuk bisa mengejar waktu. Maya mengenakan pakaian sambil sesekali melihat ke dapur, melihat panci berisikan air sudah mendidih apa belum. Setelah berpakaian dan merias diri ala kadarnya, barulah rebusan air itu menguap dan segera ia tuangkan ke dalam ember dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi, hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. Mengambil kotak bekal, Maya menuangkan nasi, selembar telur dadar dan 2 sendok tumisan buncis, cukuplah sebagai bekal dan pengganjal perutnya hari ini. Dilihatnya Haris masih tertidur di atas sofa ruang tamu. Pria itu pun bangun siang karena tak bisa tidur hingga menjelang pagi. Maya membangunkannya dengan mengoyang-goyangkan kakinya. Mas, bangun, sudah jam 7.30 semua sudah aku siapkan. Maaf, hari ini hanya ada telur dadar. Jika sempat, siang nanti aku akan izin pulang sebentar, akan aku belikan lauk untuk makan siang. Tanpa menunggu jawaban dari Haris yang tengah mengumpulkan kesadarannya, Maya segera pamit meraih tangan suaminya dan menciumnya. Mei tunggu, Haris menghentikan langkah Maya masih dalam posisi duduk, pria itu mengeluarkan kartu dari dompetnya dan diberikan kepada Maya. Tidak banyak nominalnya Mei, uang itu hasil dari tulisanku yang aku kumpulkan setiap harinya, paling tidak bisa untuk menambah kebutuhan dapur beberapa hari ke depan sampai kamu gajian. Kenapa diberikan kepadaku, Mas? Bukankah uang itu biasa Mas gunakan untuk berobat? Aku lihat di lemari pendingin sudah tidak ada stok makanan, dan juga beras Mei. Ya, Mas, Maya menerima kartu yang diberikan Haris. Aku berangkat. Sambil berjalan, Maya mengingat-ingat seperti ada yang terlupakan. Untuk mengingatnya, Maya mulai merinci kegiatannya pagi ini. Dimulai dari bangun tidur, sholat, lalu masak, mandi selagi merebus air panas, menuangkannya di dalam ember dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Masakan sudah ia letakkan di atas meja dengan menu seadanya beserta peralatan piring dan gelas milik Haris. Oh ya ampun, aku lupa memeriksa persediaan obat. Setelah satu aktivitas Maya sebelum berangkat, ia akan menyiapkannya obat di atas piring khusus sebagai wadah obat yang sudah dikeluarkan dari pembungkusnya. Tak mungkin balik kembali ke rumah kontrannya, Maya memilih mengirim pesan kepada Haris. Maya memperhatikan kartu milik Haris. Kamu lebih membutuhkan obatmu Mas, daripada soal perut. Maya mencerna apa yang disampaikan Tante Rosa. Ia mengingat kembali penjelasan dokter tentang kondisi Haris dan segala resiko baik buruknya saat berhubungan badan. Penderita atau pasien PPOK paru-paru obstruktif kronis yang melakukan aktivitas seasterissual dikhawatirkan akan memperburuk kondisi kesehatan PPOK. Besar kemungkinan penderita PPOK akan merasa kelelahan saat berhubungan dan berdampak pada gairah seasterissual. Karena seasteris bisa menguras banyak energi dan memiliki bronkospasme yaitu kontraksi otot secara spontan atau penyempitan pada dinding bronkial, Haris akan sulit bernafas ketika bronkials mengerut dengan tingkat sesak sangat ringan hingga berat. Hal itu bisa terjadi saat aktivitas seasterissual. Untuk mengurangi resiko, Dr. Agung menyarankan untuk menggunakan bronkodilator sebelum berhubungan seasteris.
Bronkodilator adalah obat yang bisa digunakan untuk memperlancar pernapasan. Obat itu bekerja dengan cara memperluas bronkus, saluran pernafasan, dan merelaksasi otot-otot pada paru-paru sehingga proses bernafas menjadi lebih ringan dan lancar. Karena asma akut yang juga diderita Haris. Bahkan pihak rumah sakit di tempat Dr. Agung bekerja, menawarkan program rehabilitasi tertentu untuk meningkatkan kapasitas paru. Program itu dijalankan di bawah pengawasan sehingga tidak perlu panik bila tiba-tiba sesak nafas saat sedang melakukan. Bayangkan berapa uang yang harus dikeluarkan Haris dan Maya untuk setiap kali berhubungan. Sedangkan kondisi ekonomi mereka sedang tidak dalam keadaan baik. Terbawa pikiran, tidak terasa, mobil yang dikendarai Tante Rosa sudah sampai di pekarangan luas rumah mewah yang terlihat sangat asri. Rumah itu terlihat nyaman dan sejuk, dengan pemandangan hijau dengan pepohonan dan rumput Peking yang hampir mirip dengan rumput Jepang yang tertata rapi menyegarkan mata dan raga. Seorang wanita menggunakan daster rumahan, sebagai pekerja menyambut ramah kedatangan tamu yang sudah ditunggu-tunggu di pintu masuk. Tante Rosa dari Rose Boutique ya. Saya Bik Asih, silahkan masuk Tante. Ya, Bik, terima kasih. Mari Tante. Saya antar ke atas, Nona Anin baru selesai perawatan. Maya mengekor, berjalan di belakang Tante Rosa menuju tempat yang diarahkan oleh pekerja itu. Gus, tolong bantu bawakan koper dan tas ke ruangan baju. Pekerja wanita itu menyuruh salah satu pekerja laki-laki bernama Agus agar membawakan barang-barang yang Maya turunkan dari bagasi mobil ke lantai 2. Maya sangat mengagumi desain rumah dan seisinya. Sepintas saat akan menaiki anak tangga, ia bisa melihat seorang pria berwajah tampan tengah bermain dengan gadis kecil dan juga pria tua yang mirip dengan pria tampan itu. Apa pria itu sang calon pengantin ya? Pria itu kan yang ada di acara televisi yang pernah aku lihat. Dan anak kecil itu, dia terlihat sangat lucu menggemaskan. Maya terus bicara bertanya-tanya dalam hati sambil melangkahkan kaki di undakan tangga sampai ke sebuah ruangan luas yang dikhususkan untuk fitting baju. Mei, kamu siapkan dan keluarkan semua pakaian yang akan dicoba ya. Ya, Tante. Maya mulai mempersiapkan dan menggantung kebaya di tiang besi sebagai gantungan yang telah disediakan. Terdengar suara lembut mendayu seorang wanita muda, masih dengan mengenakan jubah mandi karena baru selesai perawatan. Harum wangi tubuhnya menguar di indera penciuman. Wanita itu tampak cantik dan anggun, wajahnya teduh dengan aura yang menyejukkan, seakan terhipnotis. Maya tak bosan menatap wajah wanita itu. Hai, Mbak, mana baju yang harus saya coba? Wanita itu tersenyum ramah saat bertanya, membuat Maya sampai terkesima. Yang, ini nyonya. Maya tampak gugup, wanita itu benar-benar membuatnya grogi. Sepertinya kita seumuran, siapa nama Mbak? Maya, nyonya, panggil saja Maya. Maya, nama kamu cantik, seperti orangnya, wanita itu memberikan senyum hangatnya. Panggil saja Anin, Mei, jangan nyonya, sepertinya kita seumuran. Membuat Maya ikut tersenyum. Aura bahagia seperti menular kepadanya. Halo Nona Anin. Tante Rosa menyapa dan mendekat, membantu memasangkan kebaya di tubuh sang calon pengantin. Halo, Tante, calon pengantin itu balas menyambut sambil merentangkan tangannya saat Maya akan memakaikan kebaya modern yang terlihat indah. Saat sedang serius mengepaskan kebaya di tubuh molek sang calon pengantin, Maya mendengar suara wanita lain menyapa Tante Rosa. Halo Ros, wanita berumur tak kalah anggunnya dengan Tante Rosa menyapa. Hai Line, lama tidak berjumpa. Rosa menyambut hangat salah satu temannya semasa kuliahnya dengan saling menempelkan pipi kiri dan kanan. Suatu kehormatan untuk Line, dipercaya untuk merancang gaun pengantin dan pakaian seluruh keluarga Wijaya. Menantumu sangat cantik, aku turut bahagia, selamat ya Line. Terima kasih Rosa. Kedua wanita itu terus membicarakan soal pernikahan, dan Maya tetap fokus membantu calon pengantin mencoba satu persatu semua gaun yang telah dipersiapkan. Ruangan itu terdengar ramai, saat seorang wanita masuk ke dalam ruangan dengan gerutuannya. Sepertinya wanita itu membicarakan sang pengantin pria. Wanita anggun yang bernama Aline itu menyebut namanya dengan nama Arleta. Tak lama,
Sesosok pria tampan dan rupawan datang dan mendekat. Pria itu tak hentinya memuja sang wanita yang tengah mencoba gaun pengantin. Tatapannya hanya tertuju kepada wanita bernama Anindira. Cantik, satu kata yang keluar dari mulutnya. Tatapannya penuh rasa dan cinta. Hingga tatapan itu harus terputus karena wanita yang bernama Arleta. Keduanya saling mencela, saling mencibir, saling berdebat sengit seperti bermusuhan, tetapi herannya sang pengantin wanita hanya tersenyum menanggapinya. Dan akhirnya Maya baru tahu kalau dua orang itu adalah sepupu. Sayang, kamu cantik, pria itu mencuri ciuman, tanpa peduli dengan keberadaan Maya. Aku mencintaimu, pria itu mengecup lagi bibir sang wanita sebelum pergi meninggalkan ruangan. Pria yang Maya ketahui seorang pengusaha bernama Dirga itu terlihat posesif dan terlihat sangat mencintai sang wanita. Kemesraan keduanya membuat hati Maya berdesir lirih. Hati Maya mencelos melihatnya. Ia iri, ia ingin dicintai seperti wanita itu, ia juga kagum melihat kehangatan dan kemesraan pasangan itu. Belum lagi sang ibu mertua yang sangat perhatian dan sayang kepada menantu wanitanya. Maya dapat melihat interaksi keluarga itu. Wanita itu sungguh beruntung. Tetapi aku percaya, dari semua keberuntungan, kebahagiaan yang wanita itu dapatkan pasti tidaklah mudah. Pasti wanita itu pernah melewati masa-masa sulit, melewati kesedihan dan tangisan, hingga menghantarkannya sampai di titik saat ini. Kapan aku seperti dia? Menjadi wanita beruntung, bisa dicintai, disayangi, dengan sepenuh hati, oleh pasangan, oleh keluarga dan seorang ibu yang penuh kelembutan seperti Aline. Maya terus bermonolog dalam hati. Maya, tangannya digoyangkan oleh wanita di sampingnya. Oh, maaf Nona. Maya terbangun dari lamunannya. Ia tak memperhatikan apa yang diucapkan sang calon pengantin. Kenapa melamun? Kamu baik-baik saja kan? Wanita itu menelisik wajah Maya. Ya, Nona, saya baik-baik saja. Maya ikut memanggil dengan sebutan Nona, saat mendengar Tante Rosa memanggilnya Nona Anin. Maaf, Nona bicara apa? Gaun apa lagi yang harus saya coba? Sudah selesai, Nona, semuanya sudah dicoba. Sesosok wanita tua yang wajahnya mirip sang calon pengantin wanita masuk ke dalam ikut bergabung, karena harus mencoba seragam kebaya yang akan dikenakannya. Ros, kenalkan besanku, dari Solo. Ada kebahagiaan dan senyum yang tulus saat dua ibu dari kedua pasangan pengantin itu memperkenalkan diri dan menyapa Tante Rosa. Rahma. Selama berumah tangga dengan Haris, Mama Hani tak pernah mau menyapa ketika uminya datang ke Jakarta saat berkunjung menjenguk Maya. Kapan ibuku disambut ramah, dengan sebuah rangkulan hangat dan senyum tulus dari sang besan. Seperti yang aku saksikan hari ini. Maya.